Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu pensiunan, penerima pensiunan, kemudian PNS, P3K, TNI Polri dan juga non-ASN. Berikut akan saya sampaikan sosialisasi PP nomor 14 tahun 2024 terkait besar dan komponen THR dan gaji ke-13 bagi Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya, tepatnya di 13 Maret semalam Bapak Ibu sekalian, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan dan penerima tunjangan tahun 2024. Nah, di sini kita akan bahas komponen-komponennya ya Bapak Ibu sekalian. Terutama juga untuk guru, bagaimana kemudian pelaksanaannya di tahun 2024. Apakah masih ada tambahan tukinnya? Menimbang ini barangkali ya dasar-dasarnya tidak perlu kita bahas ya Bapak Ibu sekalian. Ini dasar-dasarnya sampai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya, kemudian memutuskan peraturan pemerintah tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan dan penerima tunjangan tahun 2024. Nah, ini adalah pasal-pasalnya ya. Ini istilah saja: PNS, P3K, prajurit tentara Indonesia, anggota kepolisian. Itu adalah istilah-istilah yang sering dipakai ya. Kemudian di pasal 3 ini yang penting juga barangkali, aparatur negara yang mendapatkan THR dan gaji 13 adalah PNS dan calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri dan pejabat negara. Kemudian PNS, prajurit TNI dan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf C dan huruf D termasuk. Nah, ini barangkali sudah biasa ya. Ini bagian dari yang mendapatkan. Kita mau lihat dulu ini Bapak Ibu sekalian adalah komponen-komponennya. Kalau untuk penerimanya ya secara umum, pensiunan dapat, gubernur, bupati dapat, presiden dapat, pejabat negara yang lain juga dapat ya. Bahkan di sini penerima tunjangan termasuk veteran juga ya Bapak Ibu sekalian yang bertanya dapat ya. Itu dipastikan akan menerima juga. Lalu penerima tunjangan pokok orang tua, anggota Polri yang gugur tewas juga dapat. Penerima tunjangan cacat bagi PNS juga dapat. Janda duda juga ya, sampai dengan warakuri atau duda anak penerima juga dapat Bapak Ibu sekalian. Nah, yang menjadi pertama yang mau kita sorot itu adalah pasal 4-nya, pegawai non ASN juga berhak dapat dalam pasal 3 ayat 3 huruf J yang memenuhi persyaratan. Ini syarat yang non ASN ya. Pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 tahun. Iya, itu ya berhak ya, terutamanya untuk non PNS nanti di kementerian lembaga ya. Kemudian pendanaan belanja pegawai bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, lalu diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, biasanya non PNS ini Bapak Ibu sekalian yang mendapatkannya adalah yang bekerja di instansi, lembaga atau kementerian atau non kementerian ya. Lalu dalam hal pegawai non PNS belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh, maka mereka juga diberikan tunjangan hari raya dan gaji 13. Ini ada perjanjiannya dan ada ketentuannya ya. Itu yang menjadi catatannya. Lalu yang tidak mendapatkan adalah ini Bapak Ibu sekalian, yang tidak mendapatkan gaji 13 dan THR, sedang cuti di luar tanggungan negara, kemudian sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik dalam negeri maupun di luar negeri. Itu ketentuan-ketentuannya. Sekarang kita mau lihat komponennya. Pasal 6, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara dan seterusnya yang tadi kita sebutkan di atas, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Ini ya Bapak Ibu sekalian, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatan. Ini untuk tunjangan kinerja. Inilah komponen
THR dan gaji ke-13 bagi Bapak Ibu ASN TNI Polri ya. Kemudian tunjangan hari raya yang ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD, khusus untuk PNS juga sama ya. Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar 1 bulan. Nah, ini bagi yang berasal dari gajinya dari daerah, khususnya ini adalah P3K ya, sesuai pangkat. Nah, lalu ini untuk tukinnya ini Bapak Ibu sekalian, terutamanya guru dan dosen ya. Pasal 3 disebutkan, dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang terima dalam 1 bulan. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, jadi THR juga sudah ditetapkan dapat 1 bulan. Pasal 4-nya, dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 bulan. Nah, khusus untuk PNS ya Bapak Ibu sekalian, guru di mana saja berada, gaji kita itu dari pusat. Jadi, bagi yang tidak ada tunjangan kinerja di daerah, TPP-nya, kita berhak mendapatkan tunjangan kinerja yang diambil dari TPG ya 1 bulan. Kalau belum sertifikasi, ini diambil dari non-share-nya 1 bulan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau P3K mungkin gajinya adalah dari daerah ya. Lalu nomor 5, ayat 5. Dalam hal dosen yang memiliki jabatan akademik profesor yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E, dapat diberikan tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan yang diterima dalam 1 bulan. Nah, lalu yang keenam, dalam hal PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E, dapat diberikan 50% tunjangan penghidupan luar negeri yang diterima dalam 1 bulan sesuai pangkat jabatan atau jenjangnya ya. Lalu yang ketujuh, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi wakil menteri paling banyak sebesar 85% dari tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang diberikan kepada menterinya, taksasinya. Nah, jadi khusus untuk ini Bapak Ibu sekalian, guru dan dosen ini sebenarnya sudah ada sejak tahun yang lalu, tetapi kemudian terlalu banyak kalau menurut saya ya syarat yang buat oleh Kemenkeu, sehingga kemudian di tahun ini kita mendorong ini kepada Kemenkeu, Bapak Ibu juga kiranya sama-sama kita menyuarakan agar pemberian tambahan TPG untuk THR dan gaji ke-13 ini tidak mensyaratkan ya seperti tahun lalu yang meminta adanya review dari inspektorat ya kan, kemudian yang sifatnya memberatkan untuk daerah ya. Mudah-mudahan ini langsung diakomodir oleh Kemendikbud ini, sehingga tidak seperti tahun lalu ya, banyak daerah-daerah yang padahal tidak mendapatkan TPP tetapi tidak sampaikan datanya ke pusat sehingga tidak ada tambahan daunnya. Ya, itu kita harapkan Bapak Ibu sekalian, sehingga tentu yang memiliki kewenangan bisa menyampaikan aspirasinya, terutama organisasi profesi ya. Kemudian yang berikut yang mau kita lihat juga dulu ini adalah komponen tunjangan hari raya dan ke-13 ya, yang bersumber bagi calon PNS ya, yang anggarannya bersumber dari APBN untuk PNS, CPNS. Ini sama ya, 80% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Jadi sebenarnya ini sama seperti komponen gaji di bulan Maret, namun ya sama seperti pensiunan nanti, ada sedikit perbedaannya karena tidak adanya potongan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk pensiunan di pasal 8 ya, pensiunan pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tambahan penghasilan. Nah, ini akan lebih besar dari gaji bulan Maret ya. Karena seperti sampaikan tadi, di sini tidak ada potongan BPJS dari Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti ya ada tambah dari gaji bulan Maret. Nah, tunjangan hari raya di pasal 9 dan gaji ke-13 sebagai penerima tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai dengan ketentuan. Ini khusus untuk penerima tunjangan.
Kemudian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tidak termasuk. Ini adalah ketentuannya tidak termasuk ya. Lalu proses pembayarannya ini banyak ditanyakan. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Nah, jadi ini kita bilang Bapak Ibu sekalian kemungkinannya barengan dengan gaji April ya. Kalau saya melihatnya ya tepatnya 1 April. Lalu yang kedua, dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dibayarkan setelah tanggal hari raya. Yang ketiga, besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2024. Ya, itu memang sebagai dasarnya sehingga P3K 2023 belum bisa menerimanya ya. Lalu gaji ke-13 ini ya ada kemajuan bahwa disebutkan di sini gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2024. Nah, karena sudah disebutkan ini Bapak Ibu sekalian di bulan Juni, maka bisa kita pastikan ya gaji ke-13 kita nanti akan dibayarkan di bulan Juni ya. Sebelumnya kita menduga di bulan Juli karena peruntukannya di bulan Juli, namun ini ya ditetapkan di bulan Juni, maka semua daerah nanti akan sudah memberikan di bulan Juni itu ya. Lalu yang kedua, dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dibayarkan pada bulan Juni, bisa dibayarkan setelah bulan Juni. Lalu komponennya di nomor 3 untuk gaji ke-13 itu adalah seperti penghasilan bulan Mei ya, tadi catatannya adalah tanpa ada potongan BPJS ya, dan juga tanpa ada potongan bagi Bapak Ibu PNS ini untuk pensiunan dan jaminan hari tua. Itu ya Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada potongan besaran tunjangannya, sehingga kita pastikan ini semua akan menerima tunjangan hari raya di tanggal kemungkinan tanggal 1 April ya sesuai dengan jadwal. Kemudian gaji 13 di bulan Juni. Nah, di sini juga dijelaskan perinciannya ya. Nah, ini tepatnya ditantangani di tanggal 13 Maret semalam ya Bapak Ibu sekalian baru ini. Tapi sekali lagi kita menghimbau kiranya Kemenkeu tahun ini tidak mempersulit ya tambahan tukin bagi Bapak Ibu guru yang mengambil nilai TPG. Maunya tidak ada lagi harus review ya, cukup diserahkan aja ke Kemendikbud, Kemendikbud punya datanya langsung bisa direalisasikan. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, kalau ada nanti pertanyaan boleh Bapak Ibu tambahkan, nanti kita jawab di kolom komentar ya. Barangkali ini yang bisa sampaikan, semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.